warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Kaki Purba. Saya guru dari SMK DB3 dan SMA PGRI 2 Kota Jambi. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, mengambil materi teks negosiasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya akan lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa. Terima kasih anak-anak, telah semangat. Bagaimana hasil ujiannya hari ini? Sukses. Alhamdulillah, nampak dari wajahnya ini betul-betul belajar di rumah nampaknya dari malam. Syukur, tapi jangan lupa beberapa hari ke depan masih ada pas pemilihan akhir semester. Tetap semangat ya. Siap, semangat. Bagus. Anak-anak, sebelum kita membuka pembelajaran, kita mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siap. Ya, silakan Dimas pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dimas telah memimpin doa. Selanjutnya anak-anak, sebagai anak bangsa tentu kita tidak akan pernah melupakan bangsa kita ini. Oleh karena itu kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan, ayo dipimpin. Bela bersama 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air
Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak pada pertemuan pembelajaran kita hari ini. Silakan didengar namanya dan jika dipanggil pun hadir Pak. Anissa Hadir Pak. April Dayanti, Hadir Pak. Arya Anggara, Hadir Pak. Dimas Ajumar, Hadir Pak. Karina Tasya, Hadir Pak. Koria, Hadir Pak. Mardiana Ila, Hadir Pak. Tertes Rahayu, Hadir Pak. Galuh Sapana, Hadir Pak. Yuda Ilham. Hadir Pak. Ya, berarti hadir semua. Terima kasih senang sudah hadir semua untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Berarti anak-anak adalah anak-anak yang siap untuk belajar. Betul? Betul. Ya, kalau sudah siap untuk belajar hari ini, Bapak mau Bapak untuk tahu kira-kira pembelajaran kita sebelumnya masih ada yang ingat? Silakan dengan Arya Tentang negosiasi Pak. tentang negosiasi. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang mau mencoba menambahkan? Ya, silakan. Negosiasi dapat terjadi karena adanya perbedaan. Negosiasi Dapat terjadi. ya, berarti kita dalam hal ini siapa yang berarti hari ini itu membahas tentang Negosiasi. negosiasi. Baik, kalau begitu kira-kira dilihat di depan di gambar ini apa yang mereka lakukan? Silakan tunjukkan. Apa yang mereka lakukan ini? April? Sedang melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli. Berarti ada dua partisipan atau dua transaksi ini, ada dua pihak. Ini pihak yang mana? Pembeli. Ini Penjual. siapa yang tahu kira-kira apa yang menyebabkan kegagalan terjadinya transaksi jual beli atau tidak sepakat? Ya, silakan. Nak. Perbedaan barang yang ingin dicari. Perbedaan barang yang ingin dicari. Bagus, terima kasih. Ada lagi? Ya. Perbedaan harga. Perbedaan harga. Ada lagi? Ya, ada dua hal tersebut. Ya. Dan pembelajaran kita yang pertama menganalisis isi struktur dalam kurung orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup teks negosiasi. Ya. Yang kedua menentukan kebahasaan teks negosiasi. Jadi ada dua tujuan pembelajar. Yang pertama menganalisis struktur, yang kedua menentukan kebahasaan. Ya, teman semuanya anak. Di sini ada sebuah teks negosiasi. Siapa yang tahu apa yang mereka mau negosiasikan ini? Ya, silakan. Sepatu. Sepatu. Betul. Sepatu. Lebih tepatnya sepatu Bola. Apa lagi kira-kira? Siapa yang tahu ini kira-kira apa yang menjadi alasan penjual ini menguatkannya untuk menjual sepatunya agar pembeli mau membelinya? Apa yang membuatnya? Frame? Karena baru dipakai satu kali tadi. Nah, karena baru dipakai satu. Kalau gitu di dalam negosiasi harus dihadirkan alasan, ya, untuk meyakinkan pihak pembeli ataupun pihak lain, ya. Oke, lanjut. Ada juga ciri kebahasaan.
Ada di sini 10 ya. Persuasif, deklaratif, santun, konjungsi, efektif. Ini juga yang mau nanti kita tentukan di dalam teks nantinya. Ya. Yang mana kita temukan dari ciri kebahasaan ini dalam teks itu nanti juga salah satu yang mau kamu diskusikan. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya terkait dengan struktur maupun ciri kebahasaan teks negosiasi? Tidak ada yang mau bertanya atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Yang pertama, dialog. Ini contohnya apa kira-kira? Contoh dialog? Contohnya yang mana? Yang gambar tadi. Itu dialog namanya. Pak, ada mangga? Titik 2. Di teks itu. Ya, kalau ini adalah narasi. Narasi ini artinya tidak berbentuk titik 2. Dalam hal ini dia menarasikan, Pak, tolong belikan saya HP baru, Pak. HP yang lama tidak sesuai lagi untuk mengakses pembelajaran. Itu negasinya seperti itu. Apakah setiap negosiasi selalu setuju? Ada yang mau mencoba menjawab? Membantu Bapak menjawab itu? Pertanyaannya, apakah setiap negosiasi harus sepakat atau setuju sama ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Membantu Bapak? Dimas, ya. Tidak Pak, karena ada tawar menawar juga gitu. Dalam jual beli teks negosiasi ada tawar menawar. Ya, tepuk tangan. Bapak pertegas bahwa negosiasi itu tidak selamanya harus sepakat. Jika para pihak belum menemukan yang namanya solusi win-win solution, sama-sama menguntungkan, maka terkadang negosiasi itu memerlukan pihak ketiga. Contoh, kalau kamu bernegosiasi selisih dengan teman, bukan jual beli, selisih dengan teman, beda pendapat, perlu hadir orang lain untuk mendamaikan, betul? Nah, itu bukan jual beli loh. Jadi negosiasi itu tidak hanya jual beli, dalam hal apa aja bisa, ya. Yang terpenting ada di dalamnya perbedaan. Paham? Oke, kalau sudah paham, baiklah anak-anak, kita mulai diskusi. Silakan bentuk kelompok diskusi. Masing-masing bentuk kelompok diskusi, ya. Di LKPD-nya itu silakan dikerjakan, ditulis apa yang diperintahkan. Lihat semuanya. Lihat LKPD-nya semuanya. Apa yang diperintahkannya adalah mencari, menganalisis struktur dan menentukan ciri kebahasaan teks nego. Masing-masing boleh mengakses ke internet. Silakan buka materinya di HP masing-masing. Materi sudah Bapak kirim di HP, silakan buka. Dicatat aja di situ. Dicatat atau bisa dicari ke internet juga. Jika menemukan kendala ataupun dalam hal ini yang kurang jelas, silakan tanya ke Bapak. Ya, diisi itu, diisi. Yang ini siapa? Ini siapa? Nah, silakan cari di internet apa selanjutnya juga seperti itu. Sebenarnya kan di iya, ini kan yang dalam hal ini itu kata hubung. Jadi di dalam teks itu terdapat kata hubung. Kata hubung yang dalam hal ini bisa dia berbentuk kata bungsar seperti dan, ya, yang, atau itu pilihan, ya. Bukan kata hubung tapi kata pilihan, ya. Jadi nanti silakan dicari ada tidak di dalam teks itu yang menggunakan kata hubung, ya. Ya, kelompok dua, silakan boleh, mulai. Nah, bagus sudah. Kita selesaikan, kita sedikit dong. Kelompok satu, mana hasil diskusinya?
Ini dilanjutkan, sedikit lagi nih, 3 menit lagi kan? Ya, semuanya dilanjutkan, diselesaikan. 3 menit lagi kita akan berakhir untuk apa? Sintang diskusinya, kita akan diskusinya ya. Oh, silakan. Oke, nampaknya hari ini bertanya terus. Jadi kebahasaan kalimat efektif seperti apa? Ya, kalimat efektif adalah yaitu kalimat ya tadi kalimat yang tidak membingungkan itu tadi ya, kalimat yang membingungkan seperti ini. Jadi dia hanya terfokus ke satu pengertian. Untuk dalam hal ini adalah diskusinya, silakan kembalikan mejanya seperti semula. Alhamdulillah sudah selesai diskusi, tapi nampaknya mukanya pada seram semua. Jadi lebih baik kita relax, tetapi dalam hal ini menggunakan otak yang disebut dengan ice breathing, bahasa Batak. Bahasa Batak bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Baik, yang lain silakan kita ice breathing sampai tempat masing-masing. Silakan keluar dari agenda masing-masing. Ya, sudah pada posisi semua? Sudah? Jawab dengan jelas. Siap. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Oke, salah. Sorry. Five, four, three, Iya, silakan tepuk tangan. Kita lanjut. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Berarti kita bisa presentasi ya. Jadi kita mulai presentasi berdasarkan nomor urut saja. Silakan ya, Bapak Ibu tunjuknya. Mulai dari kelompok 3, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Artinya, negosiasi dapat terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan para pihak. Teks negosiasi memiliki struktur teks seperti orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Selain memiliki struktur teks, teks negosiasi juga memiliki ciri kebahasaan, seperti bahasa persuasif, kalimat deklaratif, kesatuan bahasa, menggunakan konjungsi, kalimat efektif, dan bersifat pemerintah. Kami dari kelompok 3 sepakat menjawab sebagai berikut. Analisis struktur teks. 1. Orientasi. Kalimat dalam teks. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu? Nak, saya sedang mencari novel Siti Nurbaya. Apakah ada? Sudahkah mencari di novel? Itu merupakan orientasi. 2. Pengajuan. Kalimat dalam teks. Berapa harga buku ini, Pak? 58.000 saja, Nak. 3. Penawaran. Kalimat dalam teks. Harga itu terlalu mahal untuk saya, Pak. Bolehkah saya menawar?
Penjaga menjawab, boleh, silakan saja. 45.000 saja, Pak. 4. Persetujuan. Begini saja, saya akan memberikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah, Pak, saya beli bukunya. 5. Penutup. Kalimat dalam teks. Ini uangnya pas ya, Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang, Pak. Siang. Demikian hasil presentasi kami. Apabila dari teman-teman ada masukan atau pertanyaan, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, silakan anak-anak bertanya untuk kelompok 3 yang telah presentasi. Silakan ditanya. Saya. Ya, silakan. Tadi Anda memaparkan bahwa salah satu ciri kebahasan teks negosiasi adalah persuasi. Pertanyaan saya, mengapa negosiasi memerlukan bahasa persuasif atau mengajak? Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan tadi. Karena negosiasi terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan, maka untuk menyamakan kepentingan tentu diperlukan bahasa yang bersifat mengajak para pihak untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Tepuk tangan. Ya, Bapak kira untuk kelompok 1 sudah cukup baik untuk presentasi dan cukup baik pula orang bertanya untuk menjawabnya. Ya, selanjutnya kelompok 1 disilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Demikian dari kelompok 3, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya dari kelompok 2 disilakan maju untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan maju. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang memimpin mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Silakan. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial berfungsi untuk mencari penyesuaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Artinya negosiasi dapat terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan para pihak. Teks negosiasi memiliki struktur teks seperti orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Selain memiliki struktur teks, teks negosiasi juga memiliki ciri kebahasan seperti bahasa persuasif, kalimat deklaratif, kesatuan bahasa, menggunakan konjungsi, kalimat efektif, dan bersifat memerintah. Kemudian Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Bagi teman-teman ada yang ingin bertanya? silakan di mana ya, silakan. Baiklah, tadi Arya bilang negosiasi adalah bentuk interaksi sosial. Kenapa negosiasi disebut sebagai interaksi sosial? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena pada saat negosiasi melibatkan setidaknya 2 pihak yang berbeda kepentingan dan di dalamnya penyelesaian perbedaan kepentingan berusaha agar tidak ada yang dirugikan. Ya, cepat, silakan, tepuk tangan. Ya, kepada kelompok 2 yang telah presentasi, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembelajaran hari ini sebagai berikut. Teks negosiasi memiliki struktur teks seperti orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Namun demikian, struktur teks negosiasi sangat bergantung pada permasalahan yang akan dinegosiasikan. Ya, si Ria mau bertanya, silakan tanya ke kelompok 1. Jadi Anda dari kelompok 1 memaparkan bahwa di dalam teks negosiasi terdapat berbagai struktur teks seperti tujuan,
setiap negosiasi terjadi persetujuan atau kesepakatan. Ya, perwakilan kelompok satu dengan memberikan tanggapan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Di dalam bernegosiasi belum tentu terjadi persetujuan atau kesepakatan. Hal ini terdapat terjadi dikarenakan belum adanya kesepakatan tentang perbedaan keinginan dari para pihak. Contoh, pada negosiasi jual beli jam tangan, tidak sepakat dapat terjadi karena proses tawar menawar tentang harga tidak menemukan kesepakatan sehingga tidak terjadi proses jual beli ataupun kata sepakat. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan memberikan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kelompoknya telah melakukan presentasi dan Bapak amatin cukup bagus. Maka untuk pembuktiannya, maka kita menarik sebuah kesimpulan nantinya. Nanti kira-kira siapa yang mau coba menyimpulkan diskusi kita hari ini? Coba. Ya, Dimas. Kesimpulan yang dapat diambil terkait dalam pembelajaran kita hari ini sebagai berikut. Negosiasi dapat dilakukan jika ada perbedaan kepentingan dari para pihak. Dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dari para pihak, diperlukan alasan-alasan yang logis untuk menentukan kepentingan yang berbeda tersebut. Teks negosiasi memiliki struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Namun demikian, struktur negosiasi tergantung dari permasalahan atau hal apa yang akan dinegosiasikan. Selain dari itu, teks negosiasi juga memiliki ciri-ciri kebahasaan sendiri, seperti kalimat persuasif, santun, terdapat konjungsi, deklaratif, efektif, dan pemerintah secara halus. Demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian sebuah kesimpulan yang cukup baik. Namun perlu Bapak tambahkan bahwa atau ada yang mau coba untuk menambahkan dari kesimpulan dari teman dari Dimas, ada yang mau coba menambahkan? Ya, Bapak tambahin sedikit agar kamu nanti lebih paham lagi. Jadi sebenarnya negosiasi ini sangat penting dalam kehidupan. Ya, bahkan tidak ada seorang manusia pun yang tidak bernegosiasi setiap hari. Kalau kamu biasanya bernegosiasi biasanya terkait dengan uang jajan. Mau berangkat, mungkin ada yang bertanya dengan orang, "Mak, uang jajan mana?" Atau, "Mak, uang sekolah mana?" Jadi semuanya ada proses bernegosiasi. Terutama kamu mau calon pemimpin, ini sangat penting pelajaran ini. Betul? Betul. Indonesia ini tidak bernegosiasi dengan Belanda, tidak merdeka-merdeka mungkin. Karena bernegosiasi yang menghasilkan yang disebut dengan konferensi meja. Jadi kamu ingat harus menjadi cerdas atau terampil dalam bernegosiasi. Baiklah anak-anak, ini sudah kita sampai ke tahap penutup dalam pembelajaran kita ini. Yang pertama, setelah Bapak evaluasi dalam proses pembelajaran itu alhamdulillah sudah berjalan cukup baik, cukup lancar dan cukup aktif. Ya, baik. Tanya jawab maupun melakukan diskusinya. Selanjutnya untuk merangkum seluruh pembelajaran kita hari ini, ada di dalam hal ini merangkum. Bapak bertanya, siapa yang mencoba menjawab merangkum pembelajaran kita hari ini? Berdiri kan? Rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Negosiasi dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan kepentingan para pihak. 2. Negosiasi memerlukan alasan-alasan yang logis untuk meyakinkan para pihak. 3. Negosiasi dapat menghasilkan kata sepakat dan dapat pula menghasilkan kata tidak sepakat. 4. Teks negosiasi terdapat struktur teks seperti orientasi,
pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. 5. Teks negosiasi memiliki ciri kebahasaan seperti kalimat perintah, persuasif, santun, efektif, dan konjungsi. 6. Teks negosiasi memiliki 3 pola penyajian, pola dialog, pola cerita, dan pola bentuk surat. Demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namun bahwa seluruh pembelajaran kita hari ini sudah dirangkum, jadi rangkumannya cukup baik. Jadi secara umum itulah materi pembelajaran kita hari ini. Terakhir Bapak menyampaikan kepada kamu, silakan apa yang kita pelajari dalam merangkum ini, dalam teks negosiasi ini, terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, bernegosiasilah dengan pembeli atau orang tua dengan santun ya. Ada kata itu kan? Ada ciri bahasa santun. Mak minta duit, tidak kasih mak pelit. Enggak boleh seperti itu. Paham? Dan mak sama cantik. Ya kan? Perlu rayuan tuh? Perlu santun. Mak baik lah. Mak bisa jajan mak, boleh tak? Ya, kasih sedikit tambahin mak. Tolong mak tambahin mak. Kemarin saya diajak si Cinta jajan. Sekarang saya mau ngajak dia juga jajan. Tapi jangan bohong. Nah, itu namanya memberikan alasan. Nah, kalau begitu anak-anak, ini ada soal untuk evaluasi. Silakan nanti dijawab. Ini evaluasi itu. Mungkin tidak kelihatan di kamu, ya, karena ini jauh. Ini yang terpenting ini adalah soal untuk evaluasi, ya. Pak bacakan ya, tidak kelihatan dengan kami ya. Yang penting ada soal ini nanti kamu tahu. Karena ini masa pas ya, baru hari pertama lah penilaian akhir semester, baru hari pertama, maka jangan lupa nanti di rumah tetap mau sore mau malam tetap belajar, dan yang terpenting tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Semangat pagi luar biasa, mantap ya. Untuk menutupnya kembali lagi Bapak memohon atau meminta kepada Dimas untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan Dimas. Untuk menutupi kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dimas. Jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih anak-anak yang telah antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sekali lagi Bapak tidak bosan untuk sampaikan, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Ya, jadi Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.